Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putraji Reviansyah dari TI 22A5. Di sini saya akan menjelaskan flowchart siklus produksi yang terdiri dari bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian manajer. Pada bagian produksi, menerima surat orderan pembelian dari pelanggan, lalu memberikan surat produksi untuk diberikan ke bagian gudang. Pada bagian produksi akan membuat surat permintaan bahan baku menggunakan simbol proses. Dan pada simbol dokumen ini akan diberikan pada bagian gudang dan bagian akuntansi. Setelah melewati beberapa proses, surat pengeluaran bahan baku keluar pada bagian produksi berupa simbol dokumen surat pengeluaran bahan baku. Lalu selanjutnya bagian produksi melanjutkan ke bagian karyawan untuk melakukan proses produksi menggunakan simbol di bawah ini. Setelah selesai pada proses produksi, lalu dibuat laporan keuangan. Dalam proses membuat laporan keuangan, ini akan menghasilkan sebuah dokumen kartu jam kerja dan kartu harga pokok. Setelah itu, bagian produksi melakukan pengarsipan kartu harga pokok dan kartu jam kerja dengan simbol arsip ini. Jadi, ini flowchart bagian produksi. Kemudian, kita masuk ke bagian gudang. Di mana setelah bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku, surat tersebut nanti akan dikembalikan lagi ke bagian produksi. Nah, di situ bagian gudang sudah melakukan pengecekan persediaan dan juga sudah membuat surat pengeluaran bahan baku. Setelah itu, bagian gudang akan mengirim surat pengeluaran barang serta bahan baku kepada bagian produksi. Setelah itu, bagian gudang memberikan salinan pengeluaran bahan baku, memberikan konfirmasi pada bagian produksi juga. Di sini, bagian gudang sudah memberikan bahan baku ke bagian produksi untuk pembuatan produknya. Selanjutnya, masuk ke bagian akuntansi. Setelah masuk bagian produksi, kemudian bagian produksi menginformasikan ke bagian akuntansi dengan memberikan salinan surat pengeluaran barang, kartu jam kerja karyawan, dan kartu harga pokok ke bagian akuntansi. Dan dilanjutkan bagian produksi melakukan pengarsipan kartu harga pokok. Setelah menerima salinan surat dokumen tadi, bagian akuntansi melakukan perhitungan biaya dan proses produksi per unitnya. Dan dilanjutkan bagian akuntansi membuat laporan harga pokok produksi yang nantinya akan diserahkan kepada pihak manajer. Setelah mengetahui harga pokok produksi dari bagian akuntansi yang tadi, manajer akan membuat suatu margin penjualan serta akan menentukan harga jual barang per unit. Di mana nanti dokumen aslinya akan diserahkan ke bagian akuntansi dan nanti bagian akuntansi akan memasukkan dokumen asli tersebut terkait harga jual per unit ini. Di sini juga peran seorang manajer mengarsipkan dua salinan dokumen tersebut yang menyangkut dengan harga jual per unit. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dari flowchart siklus produksi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.